Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nurul Fawaz, saya dari kelompok 10 kelas 5. Saya dan teman-teman saya akan mendemokan hasil dari ini kami, tugas tugas kami. Pertama kami akan login dengan apa, sesi yang sudah ada adminnya. Jadi di sini kita coba dengan username yang salah dulu, kita daftar, lalu kita coba juga username yang sudah ada tapi salah. Jadi sekarang dengan password yang benar. Nah, sudah benar. Kemudian kita akan kita coba register dengan ini baru. Ya, sudah berhasil register, lalu kita coba juga register dengan akun yang sama ya. Nah, karena sudah digunakan, jadi tidak bisa di save demo hanya satu saja yang berhasil saja tadi ya. Lalu kita coba mencari gadget berdasarkan rarity. Kita coba misal rarity A. Akan dimunculkan rarity yang hanya A. Ini ya. Gitu. Lalu kita coba juga cari gadget berdasarkan tahun. Coba cari tahun 2000. Itu sama dengan gitu ya. Nah, dia akan menghasilkan gadget yang sama dengan 2000. Coba cari tahun juga yang misal kurang dari 2000 gitu ya, dia akan munculkan yang 2000 dan seterusnya. Yang lebih besar juga. Juga kita coba menambahkan item baru ya dengan komen tambah item. Kita misal coba G11 gitu. Namanya info. Atau misal gitu. Nah, sekarang kita coba tambah itemnya ini dengan yang salah gitu. Item misal G11 juga gitu misal. Nah, dia nggak berhasil karena nggak ada. Oh ya, sebelumnya kita save dulu ya. Tambah item, sekarang kita coba tambah item dengan G12 gitu. Oh, sekarang kita coba yang salah ya. Rarity-nya gitu. Rarity-nya tidak valid karena harusnya hanya C, B, A, atau S. Soalnya akan kita coba save ya. Jadi hanya tersimpan yang berhasil aja tadi itu yang babi itu. Tapi yang ini nggak berhasil. Akhirnya komen-komen selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Felicia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya Felicia Standio dengan NIM 165203335. Fungsi berikutnya yang akan dicoba adalah fungsi hapus item. Komennya hapus item. Fungsi ini adalah fungsi untuk menghapus consumable atau gadget. Misalkan saja kita mau menghapus gadget G1, akan keluar konfirmasinya, kemudian kita coba save. Kita lihat di CSV G1 akan sudah hilang. Kemudian fungsi berikutnya yang akan dicoba adalah ubah jumlah, yaitu fungsi untuk mengubah jumlah consumable atau gadget. Kita coba ubah jumlah, ID-nya C1 untuk consumable. Kita coba minus 1000. Akan muncul 1000 permen pintar berhasil dibuang, stok sekarang 32. Setelah di-save di folder yang sama, maka di data consumable C1 hanya akan tersisa 32. Demikian, selanjutnya kita berpindah ke fungsi F08 atau fungsi pinjam. Karena fungsi pinjam ini harus menggunakan kredensial user, kita login kembali dengan menggunakan akun yang baru kita buat, yaitu bebas123 yang role-nya user. Kita coba pinjam
Pinjam ini dapat dilakukan ke gadget. Jadi kita masukkan ID itemnya misalkan G2, karena G1-nya tadi sudah kita hapus. G2 kita isi tanggal peminjamannya, kita coba format yang salah terlebih dahulu. Akan keluar message tanggal peminjaman tidak valid. Maka kita harus menginput kembali tanggal peminjaman dengan format yang benar. Setelah itu kita input jumlah peminjamannya tidak boleh melebihi 123. Misalkan kita hanya pinjam 50. Maka time machine akan berhasil dipinjam. Bila kita pinjam lebih dari 123 tadi pasti tidak berhasil. Selanjutnya kita pinjam gadget lain. Kita kembali lakukan peminjaman. Kita coba pinjam G3 bambu propeller. Maka kita lihat di sini item bambu propeller berhasil dipinjam. Setelah kita sudah meminjam, kita coba kembalikan dengan fungsi kembalikan. Jadi komennya kembalikan. Nah, di sini terlihat kita sudah meminjam 2 buah barang, kita bisa memilih salah satu untuk dikembalikan. Misalnya saja kita kembalikan yang time machine. Tadi kita telah meminjam time machine 50 buah. Untuk program ini dapat dikembalikan secara parsial. Jadi kita bisa mengembalikan hanya 40 misalnya. Nah, jadi kalau kita coba kembalikan lagi, maka masih ada time machine-nya karena belum dikembalikan semuanya. Kita coba kembalikan time machine. Nomor 1, kita kembalikan seluruhnya 10 buah. Maka bila kita coba kembalikan lagi, kita sudah tidak bisa mengembalikan time machine karena sudah dikembalikan semuanya. Sekarang kita coba kembalikan bambu propellernya. Misalkan kita kembalikan satu saja. Setelah fungsi kembalikan, kita dapat mencoba fungsi minta consumable dengan komen minta. Meminta ini hanya bisa untuk consumable, jadi ID item yang dimasukkan harus berawalan dengan C. Misalkan kita minta C1 atau permen pintar. Jumlahnya hanya ada 32. Kita coba meminta lebih dari jumlah yang ada, misalkan kita mau minta 100. Nah, di sini tertera gagal diambil karena stok yang tersedia hanya 32. Kita coba minta C1, kita minta 30 saja. Maka dapat dilihat kalau permen pintarnya berhasil diminta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Daniel. Baik, saya Daniel Jens Richard Silitonga dengan NIM 1652045 akan kembali menyambung presentasi kali ini. Setelah melakukan save, kita akan melakukan exit dan melakukan login dengan sebagai admin. Nah, setelah login sebagai admin, kita memiliki akses untuk melihat riwayat peminjaman gadget dengan mengetik riwayat pinjam. Nah, dapat kita lihat ada 2 data yang dipinjam tadi, yaitu berupa gadget 2 dan gadget 3, atau G2 dan G3. Kemudian kita dapat melihat riwayat pengembalian dengan mengetik riwayat kembali. Nah, kita dapat melihat di sini ada 3 kali pengembalian gadget yang dilakukan dengan tanggal yang telah diurutkan dari atas ke bawah. Nah, kemudian kita juga dapat melihat riwayat pengambilan consumable dengan mengetik riwayat ambil. Kita dapat melihat pada ini kita mengambil satu consumable dan ditampilkan satu consumable. Kemudian kita menghapus salah satu gadget yang sudah kita pinjam
namun belum kita kembalikan dengan masukkan komen hapus item. Nah, ya. Nah, hapus item telah berhasil. Kemudian kita kembali mengecek histori peminjaman gadget dengan memasukkan komen riwayat pinjam. Nah, pada ini terjadi error. Mengapa? Karena item yang ditampilkan tersebut ya sudah dihapus dari daftar ini pada database seperti itu. Nah, kemudian presentasi ini akan dilanjutkan oleh Indira Mona Farhani. Selanjutnya, saya Indira Mona Farhani dengan NIM 1652245 akan melanjutkan demo kelompok kami. Coba kita save. Masih login dengan admin. Dengan nama folder penyimpanan yang baru, misal demo 1. Telah muncul folder baru dengan file penyimpanan. Selanjutnya, kita exit dari aplikasi dan login sebagai user yang tadi meminjam 2 item, yaitu user bebas. Selanjutnya, coba kita gunakan fungsi admin di sini. Yaitu, misalkan kita ketik help terlebih dahulu untuk mengetahui apa yang. Coba kita ketik riwayat ambil. Kita tidak dapat melakukan atau melihat riwayat pengambilan karena komen tersebut hanya dapat dijalankan oleh admin. Kita akan melanjutkan presentasi fungsi bonus yang akan dilanjutkan oleh Felicia. Selanjutnya, saya akan kembali lanjutkan presentasi dengan mempresentasikan fungsi bonus, yaitu fungsi bonus gacha. Kita login dulu sebagai user, karena yang bisa gacha adalah user. Setelah itu, kita minta terlebih dahulu beberapa consumable agar bisa digacha. Misalnya kita meminta item C2 dengan jumlah 1000. Lalu setelah itu kita bisa mencoba gacha. Dengan komennya adalah gacha. Di sini kita lihat kita punya 2 consumable, yang satu yang tadi telah diambil dan yang satu lagi yang barusan diambil dengan rarity yang berbeda. Kita bisa memilih consumable yang akan digunakan, misalkan kita pilih permen pintar, yaitu nomor 1. Kita masukkan 5 saja. Kemudian kita gacha. Nah, di sini ternyata kita mendapatkan kertas rahasia yang rank-nya adalah rank B, yaitu di atas rank C. Kemudian kita coba lagi gacha. Pada fungsi bonus gacha ini, hasil item yang didapatkan tidak mungkin mendapatkan rarity yang kurang dari item yang dimasukkan. Jadi misalkan kita coba gacha yang Konyaku penerjemah yang 2. Kita masukkan 500 buah. Kemudian kita gacha. Wah, kebetulan dapatnya rank S. Dari sini kita bisa lihat kalau kita tidak bisa mendapatkan rarity yang kurang dari B ya, kira-kira. Seperti itu. Demikian untuk presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.